Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum, serta rekan-rekan kami calon KRD 11 yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari tim Mokhtar Kusuma Atmaja, dengan saya Maximus Vito selaku opening dan closing statement yang akan membuka sekaligus menyimpulkan jalannya perdebatan pada hari ini. Ditemani dengan dua rekan saya, Azria Farel selaku pihak pro dan Rizka Octavia selaku pihak kontra. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan konstruksi berpikir kami terkait mosi pemindahan ibu kota negara. Selamat menyaksikan. Gouvernik se prévoit, sebuah adagium hukum yang menyatakan bahwa menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang dirasa harus dilakukan. Korelasi adagium ini dengan mosi perdebatan kita pada kali ini adalah pemerintah dalam merencanakan dan mengupayakan pemindahan ibu kota negara sedang melihat ke depan dan tengah menjalankan apa yang dirasa harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar legalitas dari pemindahan ibu kota negara ini, dijabarkan bahwa visi dari Ibu Kota Nusantara adalah yang pertama, menjadi kota berkelanjutan di dunia, kedua, sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan ketiga, sebagai simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lantas, apakah proses pemerintah dalam melihat ke depan tersebut sudah benar? Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan segala aspeknya dengan matang? Apakah pemindahan ibu kota negara akan berimbas baik atau justru akan memperkeruh tatanan negara? Pertanyaan-pertanyaan inilah Dewan Juri yang terhormat yang akan dijawab oleh dua rekan saya, Azria Farel dari pihak pro yang menyetujui mosi perdebatan ini, dan Rizka Octavia dari pihak kontra yang menolak mosi perdebatan ini. Argumen utama dari rekan saya pihak pro adalah inginnya tercapai pemerataan pembangunan sehingga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Juga melihat dari aspek lingkungan kota Jakarta yang sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Sedangkan argumen utama dari rekan saya pihak kontra adalah melihat potensi rusaknya lingkungan di Kalimantan Timur jika menjadi tempat pindahnya ibu kota negara. Juga melihat dari program pembangunan yang belum terrealisasikan. Satu hal yang pasti Dewan Juri yang terhormat, ibu kota negara perlu untuk dikaji lebih lanjut. Pemerintah tidak perlu terburu-buru dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara, sehingga tujuan masa depan baik yang tertuang dalam visi ibu kota Nusantara dapat benar-benar berdampak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Equum et bonum est lex legum, sebuah adagium yang berarti apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Artinya semua orang berhak mendapatkan keadilan di mata hukum secara adil dan baik. Dewan Juri yang terhormat, dewasa ini kita sering melihat bahwa pembangunan lebih cenderung dilakukan di Pulau Jawa, terkhusus di Jakarta. Maka izinkan kami menuturkan beberapa fakta mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara demi pemerataan pembangunan. Fakta yang pertama adalah bila kita melihat dari kesenjangan pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Jakarta sudah tumbuh 10,91 pada kuartal 2 tahun 2021, sedangkan Kalimantan hanya 1,87% saja pertumbuhannya. Sungguh perlu diperhatikan bahwa pemerataan pembangunan itu perlu. Maka pemindahan ibu kota negara demi pemerataan pembangunan kami kira selaras dengan tujuan dari adagium yang sudah kami sampaikan tadi. Sila kelima Pancasila pun juga mengandung nilai filosofis untuk memberi setiap aspek keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama Kalimantan. Di sini yang fakta yang kedua adalah bisa kita soroti bahwa lingkungan Jakarta sudah mengalami keterpurukan. Dari data yang kami peroleh dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, mutu aliran sungai di 45 titik pantau di 13 daerah aliran Sungai Ciliwung pada tahun 2010. Di sini bisa kita lihat 0% dalam kondisi baik, tercemar ringan 9%, tercemar sedang 9% juga, dan sisanya 82% tercemar berat. Di sini tercemar oleh bakteri E. coli, di mana air tanah pun juga ikut tercemar dengan persentase 90% lebih. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat dari fakta yang sudah kami tuturkan tadi, potensi keterpurukan ekologi
dan kesenjangan ekonomi akan menjadi masalah yang serius. Maka, Dewan Juri yang terhormat, kami tawarkan mekanisme untuk menjawab permasalahan tersebut. Di sini, dalam pandemi COVID-19, tentu pemerintah memiliki isu dalam kekurangan dana, di mana hal ini dapat kita tangani dengan cara, maka kami akan menawarkan sebuah pemaksimalan dari penanaman modal asing untuk membantu pembangunan tersebut. Bahkan dalam pasal 1A ayat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, di sini bisa kita lihat bahwa mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya asing perekonomian nasional. Daya saing, maaf. Di sini UU tersebut dikuatkan bahwa demi keberjalanan dan kondusifnya perekonomian yang merata, maka dianjurkan untuk meningkatkan penanaman modal asing. Memasuki poin justifikasi yang pertama, di mana rakyat Jakarta juga layak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak. Bila kita menyoroti dari pasal 28H ayat 1 menuturkan bahwa setiap orang berhidup secara lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik juga. Maka apabila lingkungan Jakarta dibiarkan, akan terjadi keterpurukan ekologi yang semakin parah. Memasuki poin justifikasi yang kedua adalah di mana rakyat daerah Kalimantan, tempat rencana ibu kota berdiri, juga layak untuk mendapatkan kesamaan pembangunan di wilayah Jakarta. Di sini dari pidato Bapak Presiden kita Ir Jokowi Widodo dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2019 menuturkan bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan secara Jawa sentrik. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat sangat perlu untuk dilakukan pemerataan pembangunan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk memberikan sebuah contoh negara yang sudah berhasil memindahkan ibu kota negaranya, yaitu adalah Brasil yang memindahkan ibu kotanya ke Brasilia pada tahun 1960. Pada kala itu Brasil masih beribu kota di Rio de Janeiro, di mana kota tersebut adalah dekat pantai timur. Maka dari itu pertumbuhan ekonomi dinilai bisa sangat cepat di situ ya. Maka di sini kondisi tersebut sangat sesuai dengan Indonesia, di mana Jakarta juga berada di daerah pesisir, sedangkan di Kalimantan berada di daerah yang lebih pelosok. Di sini sudah jelas sangat selaras dengan kondisi tersebut, bahwa seharusnya kondisi ini juga meyakinkan bahwa pemindahan ibu kota itu masuk akal. Maka dari itu pemindahan ibu kota harus dilaksanakan. Rakyat Kalimantan butuh keadilan, rakyat Jakarta butuh lingkungan yang bersih. Ibu kota harus dipindah, pembangunan jadi merata. Sekian dan terima kasih. Richard Posner, dalam teori ekonomi analisis of law, pernah mengatakan bahwa berperannya hukum harus dilihat dari segi nilai, kegunaan, dan efisiensi. Kemudian, ketika kita korelasikan dengan mosi perdebatan pada hari ini, maka kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah harus mengandung ketiga hal tersebut guna menjaga kesejahteraan sosial. Dewan Juri yang terhormat, sebelum melanjutkan bangunan argumentasi dari tim kami, izinkanlah kami untuk membidas kekeliruan berpikir yang sedari tadi dipaparkan oleh rekanku tim Pro. Sungguh amat disayangkan ketika yang menjadi persetujuan rekanku adalah pemerataan pembangunan. Dewan Juri yang terhormat, perlu kami tegaskan terlebih dahulu, apakah dengan rekanku memekanismekan pemindahan ibu kota negara, lantas pemerataan pembangunan akan tercapai? Kami rasa tidak. Justru langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ialah berfokus kepada pemerataan pembangunan itu sendiri, tanpa melakukan pemindahan ibu kota. Maka dari itu, yang seharusnya menjadi fokus pemerintah adalah pemerataan pembangunan itu sendiri, bukan dengan memindahkan ibu kota negara. Melanjuti argumentasi kami, pemindahan ibu kota negara sejatinya minim partisipasi masyarakat, karena perumusan RUU IKN yang sangat cepat dan tidak melibatkan peran masyarakat dalam perumusannya. Ketika kita menilik dari sudut pandang filosofis, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini tidak sejalan dengan dasar-dasar yuridis yang dianut oleh NKRI, antara lain dengan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa, dan juga sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian, menurut survei yang diadakan oleh Wahana Lingkungan Indonesia atau WALKI, ternyata pemindahan ibu kota negara akan merusak lingkungan di sekitar wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Melansir dari perkataan Bapak Dwi Sawu selaku manajer kampanye bidang infrastruktur dan tata ruang WALKI mengatakan bahwa berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis atau KHLAS, pemindahan ibu kota negara akan menunjukkan 3 permasalahan mendasar. Antara lain, yang pertama, ancaman terhadap air dan risiko perubahan iklim karena sistem hidrologi yang terganggu dan adanya catatan air tanah yang tidak memadai, di mana wilayah tersebut berisiko mengalami pencemaran air dan kekeringan air bersih. Yang kedua, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemindahan ibu kota negara mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna, padahal mereka berfungsi menjaga ekosistem. Tekanan terhadap habitat satwa liar tersebut pada akhirnya akan meningkatkan resiko konflik satwa dan manusia. Dan yang ketiga, pemindahan ibu kota negara juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatkan resiko kebakaran hutan, pencemaran minyak, penurunan nutrien dan pada pesisir dan laut, serta adanya lubang tambang yang mencemari air dan tanah hingga menghambat jalur logistik masyarakat. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, ketika yang dikhawatirkan dengan rekanku tim pro ialah terkait masalah lingkungan, maka mekanisme dari tim kami untuk menjawab hal tersebut ialah dengan tidak memindahkan ibu kota negara. Karena alih-alih menyelesaikan masalah lingkungan, rekanku hanya akan mendeteksi hak masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat mengacu pada kajian perbandingan negara politikus Partai Keadilan atau PKS, Bapak Tifatul Sembir mewanti-wanti agar proyek pemindahan ibu kota ini tidak gagal. Sebab menurutnya belajar dari pengalaman negara lain, ada 5 negara yang terbilang gagal dalam memindahkan ibu kota. Seperti yang saya ambil di sini adalah negara Kazakhstan. Pemindahan ibu kota dari Almaty ke Nur Sultan atau awalnya adalah pengembangan kota yang menjadi lebih luas ke arah kiri dan kanan. Nama kota lamanya adalah Akmola, seperti di Indonesia atau Kalimantan Timur, yakni kota lamanya adalah Balikpapan dan Samarinda. Pada tahun 1997, Kazakhstan ini memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana karena kota sebelumnya sudah terlalu padat dan rawan gempa, sama seperti Indonesia. Tetapi di Kazakhstan ini diklaim mengalami tekanan ekonomi setelah memindahkan ibu kota negara ke Astana. Selain itu, penduduk juga tidak tertarik untuk pindah ke ibu kota yang baru sehingga Astana hanya diisi oleh aparatur negara. Tidak hanya diisi oleh aparatur negara, tetapi juga ada sebagian anggota ASN yang menetap namun tidak berkembang dengan adanya industri yang kurang memadai, di mana masyarakat tersebut tidak menetap dan pergi balik ke kampungnya masing-masing, di mana ibu kota baru Kazakhstan ini juga merasakan seperti kota mati karena belum lengkapnya infrastruktur dan sarana dan prasarana. Dewan Juri yang terhormat, dapat ditegaskan kembali dari perbandingan negara Kazakhstan tersebut saja jika dilihat dari pendanaan mengalami cukup besar, tetapi saat selesai mengalami tekanan ekonomi yang drastis. Lalu bagaimana dengan Indonesia nantinya? Maka dari itu, atas dasar-dasar inilah kami menetapkan tidak setuju dan tetap menolak dengan tegas keberadaan mosi perdebatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada titik terakhir perdebatan. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menarik benang merah terkait mosi pemindahan ibu kota negara. Baik tim pro maupun tim kontra yang telah berhasil membangun konstruksi berpikir yang amat baik, mari kita analisis kembali poin-poin justifikasi pada mosi perdebatan kali ini. Apabila kita menilik kembali, tim pro maupun tim kontra ternyata memiliki kesamaan urgensi, yakni sama-sama memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Namun yang menjadi poin pertentangan adalah yang pertama, tim pro percaya bahwa dengan dipindahkannya ibu kota negara akan menciptakan suatu pemerataan ekonomi di Indonesia, sehingga tidak akan hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Namun, tim kontra menentang bahwa pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan berfokus pada pemerataan pembangunan, bukan berfokus pada pemindahan ibu kota negara. Yang kedua, tim pro menyatakan bahwa lingkungan di kota Jakarta sudah tidak lagi dapat menanggung beban sebagai ibu kota negara, sehingga beban sebagai ibu kota negara perlu ditanggung oleh kota lain. Namun, tim kontra menentang dengan memaparkan sejumlah potensi dari kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur, yang mana alih-alih akan menyelesaikan masalah lingkungan hidup, malah akan berdampak ke degradasi hak masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya sebagai pembicara pertama untuk menutup perdebatan kita kali ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Madura, jangan lupa membawa tang. Pindahnya ibu kota negara, sebaiknya dipikir matang-matang. Sekian dari kami tim Mokhtar Kusuma Atmaja. Kami ucapkan terima kasih.